Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Langsung aja, hari ini kita akan buat paketan nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ya. Nah, ini untuk 30 porsi. Saya pakai 3 kg beras. Setelah saya cuci lalu saya tiriskan. Baru saya tambahkan air 3 liter. Jadi perbandingannya 1:1. Untuk buat nasi ya, nasi untuk nasi gorengnya. Kalau misalnya kalian ini tipikal nasi yang nanti bisa dicetak ya. Kalau misalnya kalian mau nasi yang ngepiur yang ambiar gitu, kalian boleh pakai takaran 1 kilo untuk 1 kg beras ya. Boleh pakai airnya sekitar 800 ml. Jadi nanti nasinya tuh dia lebih ngepiur. Kayak buat abang-abang kalau untuk abang-abang nasi goreng itu ya, kalau misalnya nggak dicetak di nggak dicetak di kardus, pakainya kertas minyak gitu, biasanya dibuat yang lebih ambiar gitu. Nah, kalau udah ngeresep beras ke airnya, baru bisa kita kukus. Dikukus kayak kita ngukus nasi pada umumnya ya, sampai nasinya matang gitu. Oke, seperti ini, tinggal kita tutup lalu kita tunggu sampai matang. Nah, ini udah matang, paling sekitar setengah jam udah matang ya. Kalau udah matang seperti ini lalu diangkat. Kalau misalnya kalian ada tampah yang besar itu, boleh kalian kasih tampah, terus kalian angin-anginin supaya dia nggak gembel gitu, nasinya, atau dikasih di wakul yang besar gitu ya. Kemudian untuk pelengkapnya nanti saya tambah protein pakai telur. Ini telurnya saya cetak di cetakan martabak mini, supaya nanti telur ceplok ya, supaya nanti ukurannya itu bisa sama dan cakep gitu hasilnya. Kalau pakai cetakan seperti ini, pakai apinya api sedang ke kecil ya, supaya dia nanti bagus hasilnya. Ya, selanjutnya ini kita siapkan wajan. Kemudian ini saya tambahkan margarin sekitar 5 sendok makan. Lalu saya tumis dulu. Ini ada bawang bombay. Bawang bombay ukuran sedang itu ya 2. Kemudian bumbu halusnya boleh kalian cek tadi. Ini tipikalnya nanti saya kasih rempah yang kuat supaya dagingnya itu nggak perengus rasa daging kambingnya, karena untuk ngolah kambing itu kan kalau misalnya untuk aromatiknya kurang tuh dia bakal nggak enak ya. Kalau misalnya nggak suka kambing itu pasti nggak suka bau perengusnya. Cuman kalau misalnya ngolahnya benar itu insya Allah enak. Ini saya tambahkan kayu manis. Kemudian ini saya tambahkan juga ada daun kari. Kalau kalian susah dapat daun kari, boleh kalian skip. Ini pastikan bumbunya tuh matang ya. Saya tambahkan juga kunyit bubuk supaya warnanya nanti cakep, dan juga untuk aromanya juga ya. Kemudian ini dagingnya. Untuk daging ini saya pakai 1 kg daging kambing. Saya potong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil supaya dia gampang matang. Kalau misalnya motongnya besar-besar nanti takutnya nggak matang. Jadi motongnya kecil-kecil, insya Allah dia bakal matang. Dan gunakan api besar.
Kemudian ini ada ketumbar, lada, jinten, kapulaga, cengkeh, sama bunga peka. Saya sangrai dulu. Kalau udah disangrai baru dihaluskan ya. Boleh pakai grinder atau ditumbuk, pokoknya yang halus. Nah, kalau bumbunya udah mateng, kemudian kalian cek dagingnya tuh udah empuk, baru masukkan nasinya. Ini nasi masuk, tinggal kalian awur-awur, diaduk-aduk seperti ini, dan pastikan apinya pakai api besar supaya nasinya tuh kering gitu ya. Dan dia ngeblend dengan ini ya, dengan bumbunya. Seasoning ya, ini saya tambahkan garam, sama saya tambahkan kaldu bubuk juga atau penyedap. Kalau kalian nggak suka penyedap boleh kalian skip. Untuk tingkat keasinan itu kembali ke selera. Kalau misalnya kalian suka yang lebih asin boleh kalian tambahin lagi. Jadi jangan banyak-banyak dulu, kasih dulu 3 sendok teh atau 4 sendok teh gitu. Kemudian ini saya tambahkan kecap juga untuk nambahin gurihnya. Dan kecapnya itu saya nggak ngasih terlalu banyak, karena kalau ada sebagian tipikal nasi goreng kambing yang kecapnya tuh banyak, saya nggak begitu suka ya, karena kalau kecap itu kadang malah akan dominan rasanya, dominan aromanya, jadi malah rasa dari rasa dari nasi goreng kambingnya itu kurang autentik gitu. Jadi nambahin kecapnya sedikit aja, atau bahkan nggak usah ditambahin kecap juga enak. Udah tinggal diaduk-aduk awur-awur seperti ini, dan pastikan tadi menggunakan api besar supaya dia tuh bener-bener ngeblend dan aromanya tuh lebih keluar gitu ya. Oke, tampilan seperti ini. Boleh pakai tin wall atau kardus. Ini saya pakai kardus lunchbox ukuran M. Kemudian tambahnya saya kasih selada, kemudian saya kasih potongan tomat dan juga kol ya, diiris tipis-tipis gitu. Atau boleh kalian tambahin acar juga lebih mantap. Yap, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.